Oke. Eh, Assalamualaikum semuanya. Selamat pagi menuju siang ya ini. Nah, kita di hari ini pertemuan 16 ya, pertemuan terakhir. Ibu akan review mata kuliah apa saja yang akan keluar untuk ujian akhir UAS nanti. Oke. Ibu akan share screen. Oke. Anda bisa lihat semua ya. Nih. Nah, ini beberapa materi ya. Ini yang dari sebelum UTS, konsep dasar salesmanship, budaya salesmanship, kemudian ada experiential marketing, public speaking, lalu ada aspek sosial budaya salesmanship, networking, partnership, lalu ada peran riset pemasaran ya. Ada perbaikan pelayanan salesmanship juga. Nah, kita fokus sekarang setelah UTS ya. Nah, ini ada pertemuan 10 konsep menjual dalam salesmanship ya. Ada spiritual company, lalu ada development salesmanship, lalu proses komunikasi dalam salesmanship, ada positioning jasa dan perlindungan konsumen dalam salesmanship, terakhir wirausaha. Nah, untuk tugas akhir wirausaha ini akan Ibu share di WhatsApp group ya. Tugas apa saja yang harus Anda kerjakan untuk tugas akhir. Karena ini judul topiknya wirausaha, Ibu minta Anda merencanakan konsep bisnis jika Anda ingin menjadi seorang pebisnis. Anda bikin proposalnya lengkapnya nanti di WhatsApp group akan Ibu share, oke? Nah, untuk materi konsep menjual dalam salesmanship ya. Nah, mungkin bentuk soal UAS ini berupa esai. Anda jadikan reminder tugas-tugas Ibu sebagai gambaran untuk soal UAS nanti. Nah, hati-hati dalam menjawab karena beberapa tugas masih ada yang salah menjawab ya. Nah, mohon untuk diperhatikan, oke. Nah, untuk konsep menjual dalam salesmanship ini sudah Ibu jelaskan di sini. Menjual itu jika kita tidak tahu caranya, tekniknya, metodenya, maka itu akan terasa sangat membosankan atau tidak tahu bagaimana cara yang baik ya, sehingga Anda tidak akan mendapatkan hasil yang sesuai harapan. Oke. Nah, menjual ini juga bisa menjadi sebuah pekerjaan yang penuh dengan seni jika Anda benar-benar paham cara melakukannya. Bahkan menjual bisa jadi pekerjaan yang penuh tantangan. Oke. Lengkapnya Anda bisa lihat di PowerPoint. Oke. Nah, untuk spiritual company ya. Nah, kenapa bisa Anda mempelajari spiritual company ini di mata kuliah salesmanship? Karena hampir kebanyakan sekarang itu banyak orang yang melakukan segala cara untuk menghasilkan keuntungan, untuk mendapatkan keuntungan, sehingga orang melupakan, mengabaikan hal-hal yang sangat penting seperti akhlak, etika, dan moral. Nah, di sini muncul konsep spiritual company ini agar perusahaan-perusahaan itu bisa menjalankan sesuai dengan konsep yang benar. Nah, bisa Anda lihat di sini ya. Oke. Nah, kenapa bisa muncul? Karena akibat praktik perusahaan ya. Oke, sebentar. Yang semakin ganas jelas mencari keuntungan semata dan tidak jangka panjang, akibatnya perusahaan tidak tahan lama dan tidak berkembang. Nah, hati-hati jika Anda pahami dari sekarang konsep ini ya. Kemudian apa saja itu skenario spiritual company ini ya. Nah, ini Anda bisa lihat di model yang telah Ibu share materinya, kemudian bagaimana manfaat penerapannya. Nah, contohnya ini. Contoh misalnya Coca-Cola menggunakan distribusinya di India, kemudian dia memberikan vaksin polio. Contoh lain di Afrika, Coca-Cola ini mendistribusikan obat-obat untuk AIDS, dan di Cina, Coca-Cola ini mendirikan klinik-klinik di pedalaman Cina dan Asia Tenggara.
Nah, kalau contoh lain Starbucks ini dia bagaimana meningkatkan pendapatan petani kopi dengan membayar kopi lebih tinggi sehingga di atas pasar dunia. Jadi Anda bisa paham ya kenapa harga kopi Starbucks itu kadang lebih mahal selain dia menawarkan fasilitas, juga experiential marketingnya, dia juga menyalurkan sebagian profit untuk membantu petani-petani kopi. Ya, nah intinya adalah yang ingin disampaikan spiritual company ini bagaimana untuk mendorong perusahaan-perusahaan menjalankan CSR-nya, bagaimana mendorong untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial sehingga tidak hanya profit saja yang dituju ya, tapi juga mengingat dampak yang eh, dilakukan oleh perusahaan ini ya. Contoh-contoh lain misalnya banyak pabrik-pabrik industri itu yang eh, mereka cenderung membuang limbahnya atau tidak mematuhi aturan-aturan, nah tapi juga mengingatkan bahwa ada aturan-aturan sehingga tidak menyimpang, tidak hanya profit saja. Oke, kemudian materi berikutnya ini adalah development salesmanship ya. Nah, bagaimana mengembangkan konsep dalam menjual ya. Tidak hanya produk itu konsepnya tidak hanya diterima saja karena manfaatnya, tapi juga ada nilai tambah dari produk tersebut. Jadi kalau misalnya nilainya semakin bertambah, maka akan semakin berkualitas ya. Diterimanya suatu produk itu tidak hanya manfaat, tidak hanya nilai substitusi produk itu, tapi juga mempunyai nilai prioritas. Oke. Nah, kemudian kemampuan seseorang dalam menjual Anda bisa lihat di sini ya. Selain punya kepribadian yang menunjang, Anda juga dituntut untuk menguasai situasi, jeli dan tanggap, lalu mampu menjawab harapan dari konsumen yang Anda layani. Anda juga dituntut untuk memilih empati yang tinggi, kemudian merespon dengan waktu, kestabilan emosional, mampu mengenal situasi perspektif. Ya, nah intinya adalah kemampuan menjual merupakan sinergi gabungan antara kekuatan nilai produk dan kemampuan komunikasi penjual di saat yang tepat. Selain produknya yang bagus, Anda dituntut sebagai seorang penjual, Anda dituntut juga untuk memiliki kemampuan dalam mengkomunikasikan produk yang dijual. Oke. Nah, kemudian ada yang namanya proses komunikasi dalam salesmanship. Nah, ini sangat penting karena komunikasi merupakan kegiatan manusia untuk memberitahukan atau menyebarluaskan informasi, berita pesan, dan pengetahuan. Oke. Kemudian, nah komponen utama dalam komunikasi itu ya, nah ada yang memberikan informasi, kemudian ada informasi yang disampaikan, kemudian ada media atau alat atau cara dalam menyampaikan informasi ya. Nah proses komunikasinya ada dua macam ya, ada proses primer atau disebut dengan direct communication atau secara komunikasi secara langsung, kemudian ada proses sekunder, komunikasi tidak langsung atau menggunakan media komunikasi. Oke, lengkapnya ada di dalam PowerPoint yang Ibu share. Oke. Nah, terus ada positioning jasa. Kenapa kita penting mempelajari positioning jasa ini agar penyampaian informasi tersebut dan cara kita mengkomunikasikan sebagai seorang penjual mengenai produk dapat diterima dengan baik oleh si calon konsumen kita. Nah, terakhir itu ada perlindungan konsumen dalam salesmanship ya. Ini penting untuk dipelajari karena bagaimana kita memberikan hak-hak pelayanan kepada konsumen atau hak-hak konsumen sehingga mereka dapat nyaman menjadi customer kita. Oke. Nah, dari materi yang Ibu sampaikan ini jelasnya mungkin ada di contoh PowerPoint ya. Untuk UAS kemungkinan dari topik-topik ini satu soal aja, masing-masing Anda akan diminta untuk memberikan contoh. Nah, untuk ada yang ingin ditanyakan mungkin bisa via WhatsApp group karena kita dibatasi oleh
waktu via Zoom ini. Jika ingin Anda ditanyakan, silakan nanti kita diskusikan via WhatsApp group. Oke, kita sudah, Ibu stop share ya. Mungkin cukup ya materi-materi untuk review ini. Kita akan sambung di WhatsApp group untuk diskusi. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Jelas semuanya? Insya Allah, Bu. Oke. Nah, Anda nanti pas ujian mungkin lebih fokus ke contoh ya. Ibu akan menilai pemahaman Anda dari contoh-contoh yang Anda paparkan. Oke. Mungkin oke. Kita sudahi aja ya, karena ini kita sudahi aja ya. Oke. Kita akhiri kuliah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan capture bentar. Silakan aktifkan video dan suaranya. Ya, akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.